Halo semuanya, kali ini aku mau kasih lihat nih gimana cara aku ngebuat backdrop DIY dari rumah. Untuk total belanjanya di bawah 100.000 yang di nota ini aku cancel satu. Jadi kan di sini tertulis 3 ya pipanya. Aku cancel jadi 2 aja dan total semuanya itu 92.000. Nah, itu belum termasuk ongkos dari pasar ke rumah dan juga jajan di pasar ya. Sepulang dari pasar langsung aku keluarin semuanya, elbow, T dan semua-semuanya. Dan next aku mau ukur pipanya, dipotong-potong sesuai kebutuhan. Jadi ada ukurannya 30, 50 dan 100 cm. Ini gergajinya juga ada di nota tadi, aku beli cuma 16.000 aja, bisa dipakai untuk motong secara mandiri. Jadi aku belum pernah motong pipa sebelumnya dan ini aku coba sendiri, ternyata gampang asal mau diusahain aja. Terus meterannya itu memang udah ada di rumah dan juga pakai spidol karena nggak permanen, jadi aku cuci potong biar warnanya nggak hilang. Nah, jadi ini dia nih hasil setelah aku potong pakai gergaji tadi. Ada 4 yang ukuran 30 cm, ada 2 yang ukuran 50 cm atau setengah meter, dan ada 4 yang ukuran 1 meter. Dan juga itu ada 4 T-nya aku taruh di sana juga, dan juga ada 6 elbow-nya. Kenapa sih aku mau buat standing backdrop DIY ini? Karena aku memang belum punya standing backdrop. Jadi selama ini aku tuh pakai backdrop dinding kamar aja atau juga wallpaper di kamar adik aku, dan juga kain-kain aja yang aku tempel di dinding. Jadi biar lebih nyaman dan kayak beauty vlogger ataupun vlogger-vlogger lainnya yang ada di YouTube, aku mau buat secara mandiri. Dan tadi udah aku sebutin ya bahannya apa aja. Untuk bagian kakinya yang 30 cm tadi jangan lupa dikasih lem dulu sebelum disambungin dengan T ataupun elbow-nya. Terus di sisi satunya juga, tapi sebelum dipasang lem pastiin dulu udah dibersihin ya, udah dibersihin baru dipasang lemnya sampai semuanya tertempel. Dan pastiin nggak apa-apa agak ditekan-tekan sudut-sudutnya biar lemnya itu makin menyatu dengan si paralon. Jadi nah kayak digituin kayak di video ini. Itu tujuannya biar semakin merekat. Diemin aja dulu dan jangan dicoba untuk dilepas karena itu kan udah dilem. Terus di bagian ujungnya untuk dipasang elbow, tadi kan dipasang T untuk menghubung antara dua pipa yang kecil ukuran 30 cm ini. Terus dipasangin elbow di bagian ujungnya di satu sisi, dan juga jangan lupa ditekan-tekan lagi kayak yang udah aku bilang tadi. Ini tujuannya biar semakin menyatu gitu loh, jadi bener-bener lengket. Dan satu lagi dicek dulu udah bener nggak posisinya. Nah kalau udah cocok baru dikasih lem dan ditempel kayak yang sebelumnya. Nah untuk bagian atasnya, ini kan bagian bawah sekali udah selesai. Bagian atasnya itu yang 50 cm sama 50 cm itu mau aku kasih lem. Jadi nanti biar bagian bawahnya itu mati, nggak bisa diganti lagi. Nah kayak gini posisinya, dan tinggal bagian atasnya aja bisa ditambah lebih lebar atau lebih panjang. Dan sekarang aku mau coba merakit bagian atasnya dulu. Bagian yang 50 cm tadi nanti aja aku skip dulu. Aku coba merakit yang bagian paling atas. Jadi itu lebarnya aku buat 1 meter aja. Dan juga sisi lawannya itu yang vertikal 1 meter, yang horizontal juga 1 meter. Nanti disambung lagi bagian bawahnya dengan 50 cm. Jadi lebarnya 1 meter dan panjangnya 1,5 meter. Dan ini memang aku sengaja, udah berkali-kali aku bilang di video ini, aku buatnya portable atau lepas pasang biar jadinya nanti bisa lebih luas atau lebih lebar kalau misalnya aku mau pakai ini untuk backdrop foto. Karena kan sekarang udah gampang banget, tinggal cari di Shopee aja mau backdrop atau background kayak apa. Yang penting punya standnya, dan itu bisa banget ngebantu video ataupun foto kelihatan lebih menarik. Dua, tiga. Jadi deh.
Tara, ini di hasil akhirnya. Aku bener-bener bangga karena ini aku beli sendiri di pasar dan juga bawa sendiri dari pasar pakai beca, dan juga aku potong sendiri, aku lem sendiri, dan semuanya aku pasang sendiri. Tapi ada yang minusnya, yaitu aku lupa beli pilok. Jadi kelihatannya kayak beneran paralon biasa, bukan kayak stand backdrop yang warna hitam yang kayak yang dipakai-pakai di studio foto atau juga yang dijual di Shopee itu loh, yang harganya 300 ribuan dan belum lagi ongkirnya, jadi kurang lebih 500 ribu budget untuk ngebeli itu. So aku makasih banget buat yang udah nonton dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipraktekin di rumah sama yang kayak aku lakuin, karena ini semua bener-bener aku dapat dari YouTube. Thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. See you, bye bye.